Teman-teman, kita masuk ke deret terakhir ya. Kalau pertemuan sebelumnya kita belajar tentang deret Taylor ya dan deret Maclaurin. Kedua deret ini persamaan umumnya sama, hanya saja deret Taylor itu ya x0-nya boleh dari x manapun, tapi kalau deret Maclaurin itu adalah x0-nya dimulai dari angka 0. Secara umum persamaan umumnya sama, bahwa fx sama dengan fx0 ditambah ya turunan fx0 dikali dengan x min x0 dibagi n faktorial gitu ya, gitu, dan seterusnya gitu. Ini turunan ke n. Nah sekarang kita masuk ke deret Fourier ya. Deret Fourier itu apa? Nah deret Fourier ini malah kebalikan. Seandainya kita punya suatu fungsi fx sama dengan 0 ya, atau fungsi fx sama dengan 1, maka ini fungsi tersebut ya dalam bentuk persamaan sinus atau kosinusnya bagaimana. Jadi sebetulnya merubah bentuk fungsi. Kalau awalnya kita merubah fungsi dari fungsi logaritmik, fungsi trigonometri, fungsi pangkat, fungsi pecahan menjadi fungsi polinomial, kita bisa menggunakan deret Taylor dan deret Maclaurin. Nah kalau sekarang ketika kita mau merubah fungsi polinomial atau fungsi persamaan kuadrat menjadi bentuk persamaan sinus kosinus, maka kita bisa menggunakan, atau persamaan gelombang sebetulnya ya, deret Fourier ini kita gunakan itu. Nah ini ya, kita langsung ke, nah ini dia persamaannya teman-teman ya. Deret Fourier itu adalah, dia bentuknya isinya adalah persamaan kosinus dan sinus, biasanya dalam bentuk persamaan gelombang ya. Jadi deret Fourier fx itu sama dengan a0 per 2 jumlah dari an cos n px per l plus bn sin n px per l. Nah yang sebetulnya kita cari yang mana? Kita hanya fokus di sini mencari konstanta a0, an dan bn. Ini yang kita cari nanti ya, yang itu disebut dengan koefisien Fourier ya. Kita hanya mencari tiga ini, a0, an dan bn. Setelah kita dapat konstantanya, maka kita substitusikan ya ke persamaan yang atas ini gitu. Nah ini contoh soal, langsung aja ke contoh soal kita ya gitu. Misalkan kita punya fungsi fx ya. Untuk fungsi yang pertama ini, kalau artinya kayak gini tuh berarti kita punya dua fungsi ya. Fungsi pertama fx itu sama dengan 0 ketika nilai x-nya dari min 5 sampai dengan 0. Lalu nilai fx sama dengan 3 ketika fungsinya dari 0 sampai x sampai dengan 5. Jadi kalau saya buat grafik kan kayak gini ya. Ini sumbu x, ini sumbu y. Ini misalkan 1, 2, 3, 4, 5, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Maka kan fx itu sama dengan y. Sama dengan y, maka nilai y adalah 0. Nilai y adalah 0 ketika min 5 sampai x-nya sampai 0. Ini min 5 sampai 0. Nilainya adalah 0, berarti kayak gini. Lalu dari 0 sampai 5, inilah 3. 1, 2, 3. Ini berarti kayak gini fungsinya. Nah, fungsi dasar berarti kayak gini nih bentuknya, teman-teman. Tuh. Ya. Berarti ini fungsinya. Ya, kalau saya perbesar kayak gini nih bentuk fungsinya. Nah, jadi kita punya dua fungsi di sini. Ya. Pertama, fungsi di area sini adalah ini untuk fx sama dengan 0. Yang ini adalah fx sama dengan 3 gitu ya. Fx sama dengan 3. Yang membedakan adalah interval si x nya ini. Nah maka ketika kita punya dua fungsi ini, tugas kita adalah mencari koefisiennya dulu ya, baik itu koefisien a0, an dan bn. Dengan apa? Ini rumusnya teman-teman ya. Oke, pertama gambarkan fungsi di atas ya. Ini udah saya gambarkan ya, fungsi di atas kayak gitu. Tentukan koefisien, itu yang nanti akan kita cari. Tuliskan deretnya dan uraikan deretnya. Oke, nah ini gambarnya. Jadi kita di sini punya dua grafik, yaitu nilai fx sama dengan 0 ketika nilai x-nya dari 0 sampai dengan min 5 ya, sampai dengan 0 sampai dengan min 5 atau min 5 sampai dengan 0. Dan kita punya fx sama dengan 3 untuk nilai X dari 0 sampai dengan 5
ya ketika nilainya 0 sampai dengan 5. Inilah fungsi kita. Jadi kalau secara matematis untuk memudahkan dalam penulisan maka dia fx ya kayak gini 0, 3, dimana 0 ini adalah ketika min 5 x sampai 0, 3 dari 0 sampai x sama dengan 5. Lalu setelah itu yang B ditanyakan koefisien, baik itu A0, AN, dan BN. Kita langsung kerjakan yang AN dan BN-nya dulu, karena kita memiliki rumus itu yang kedua. Nah, kita tahu di sini berapa periodenya. Dari sini, dari min 5 ke 5 ini kan 10 ya periodenya. Ya, jadi kita punya periodenya adalah 10. Periode itu adalah 2L. Jadi kita punya L-nya berapa? 5. Nah, ini rumus AN. AN sama dengan 1 per L integral dari C plus 2L fx cos n px per L. Ini adalah periode nih. Ini periode di ujung, ini periode di akhir. Ya. Dari min 5 sampai ke 5 batasnya itu. Ya. Batas ini batas bawah, ini batas atas. Ya udah, kita kerjakan 1 per L, L-nya adalah 5. Ya, integral min 5 fx cos n px per L. Gitu. Nah, untuk memudahkan kita pecahkan dulu waktu teman-teman integral kan pernah belajar seperti ini ya. Misalkan saya punya A sama dengan integral AB fx dx. Maka ini bisa saya pecah. Bisa saya pecah bahwa fungsi A sama dengan integral A sampai 0 ya fx dx ditambah integral 0 sampai B fx dx. Ya, jadi batasnya dipecah. Dari sini A sampai 0, lalu 0 sampai B. Ya. Kayak kalau yang di atas itu jadi ini kan dari min 5 sampai 5, ya. Integral dari min 5 sampai 5. Ini kan terdapat dua fungsi sebetulnya, yaitu dari min 5 sampai ke 0, dari 0 sampai ke 5. Ya udah saya pecahkan aja dari min 5 sampai 0, dari 0 sampai 5. Ya, kita pecahkan fungsi itu. Ya, cos ininya sama. Ininya masih sama, ininya masih sama. Ini kurang dx ya. Ini kurang dx. Nah, ya udah. Kita kan punya nilai itu, ya. Bahwa kita punya nilai ini kan. Kita punya nilai fungsi fx ini kan di soal itu, bahwa fx ketika min 5 sampai 0 nilainya adalah 0, fx ketika 0 sampai 5 adalah 3. Kita substitusikan aja ke sini. Fx ketika min 5 sampai 0 nilai berapa? 0. Fx ketika 0 sampai 5 berapa nilainya? 3. Kita masukin. Maka AN sama dengan 1 per 5 ya, dikalikan dengan integral min 0 ke 5, 0 cos ini. Nah, setelah itu kita selesaikan. Ya. Karena ini 0, ya udah 0 dikali sesuatu pasti di bagian sini akan sama dengan 0. Sehingga kita hanya tersisa persamaan yang ini saja. Gitu ya. Ini ada angka 3 dikali 1/5 jadi 3/5 integral cos min px dx. Integral dari cos adalah sin. Ya, ini 5 npx-nya keluar ya, integral ya. Udah kita hasilkan. Ini nilai AN-nya. AN-nya sama dengan 3/5 5NP sin NP min 0. Ini batas atas, batas bawah, ini batas atas. Ya, ini dicoret. Gitu ya. Ini dicoret gitu ya. Terus ini ada 0. Gitu. Ya udah, 3 kali 0 ya, 0. Gitu ya. Oke. Jadi AN-nya sama dengan 0. Terus N sama dengan 0. Lalu kita cari A0, ya tinggal dimasukin aja A0-nya. Setelah A0, kita cari BN. Berapa BN-nya? Rumusnya ini. Ya, kita udah dapat A0 sama dengan AN sama dengan 0, A0-nya sama dengan 3. Kita cari BN-nya dengan cara yang sama. Batas atas, batas bawah dipecah dulu karena kita hanya memiliki fungsi untuk daerah ini berbeda fungsinya. Ya, daerah kan kita punya dua fungsi kayak gini kan. Ini adalah min 5 0, ini 5. Kan fungsi dari min 5 ke 5 kan beda.
Jadi kita pecah yang ini dulu terus yang ini. Karena fungsi ini fx-nya sama dengan 0, yang ini fx-nya sama dengan 3. Jadi nanti nilai ininya beda nih, kita harus pecah. Gitu ya. Maka ini fx sama dengan 0 untuk min 5 ke 0, fx sama dengan 3 untuk 0 ke 5. Ya udah, ini sama. Ini pasti hasilnya berapa? 0, maka sisa yang ini kan. Ya. Dengan cara yang sama kita integralkan gitu ya. Ini kita keluarkan angka 3 dapat jadi integral sin. Integral dari sini adalah cos. Ya. Cos ini dikeluarkan ya. Ini kalau saya jabarkan ini hasilnya adalah 5 per np cos npx per 5. Ini hasilnya. Ya, dari sini lalu ke sini ya. Dari sini ini kan dicoret nanti ya. Angka 5 ini sama ini kan dicoret. Jadi ini sisa n, sisa 3 min 3 n per pi. Karena integral dari cos adalah min sin. Jadi di sini ada tanda minusnya. Yaudah, ini hasilnya. Nah, ini bn-nya, hasil bn-nya adalah ini. Gitu. Nah, selanjutnya udah kita dapat bahwa nilai an-nya 0, A0-nya adalah 3, nilai BN-nya adalah ini suatu fungsi. Kita substitusikan. A0-nya 3, ini ya, sigma ya. Ini sigma. AN-nya adalah 0, maka segini nanti isinya 0. Ya, ini pasti hilang. Ya, maka adanya yang sin nanti. Gitu ya. Paham ya? Tinggal disubstitusikan aja. AN-nya adalah 0, BN-nya adalah 3. Nah, ini ya, maka cos ini bukan dari atas, bukan, ini 0, tapi dari nilai bn-nya itu, nih bn-nya, substitusikan. Maka ini adalah nilainya, ini segini, ini adalah nilai si bn-nya, sin npx per l, l-nya adalah 5. Ini adalah deretnya, ya, ini adalah bentuk deret Führer dari apa? Dari fungsi fx sama dengan 0 ketika x-nya dari min 5 sampai ke 0 dan fungsi fx sama dengan 3 dari x-nya 0 sampai ke 5. Bentuk deretnya jadi kayak gini. Ya. Gitu. Itu teman-teman. Jadi kalau saya tulis ulang, fungsi fx sama dengan 0 dan sama dengan 3 untuk x-nya di sini min 5 sampai 0 dan juga 0 sampai dengan 5 itu akan sama dengan dalam bentuk deret Fourier-nya adalah bagaimana bentuknya? 3/2 gitu ya, ditambah ya sigma n sama dengan 1 tak hingga 3 1 min cos npx dibagi np gitu ya, terus dikali sin npx per 5. Ini. Nah, diuraikan seperti ini. Ini kalau diuraikan. Ya, diuraikan gimana? Ya, diuraikan aja dari n-nya sama dengan 1, n-nya sama dengan 2, n-nya sama dengan 3 gitu. Sampai dengan n tak hingga. Ini fungsi akhirnya diuraikan. Masukin aja n-nya. Misalkan, coba Pak, masukin n-nya. Ya udah, coba aja untuk n sama dengan 1. N sama dengan 1 sehingga fungsi 3 1 min cos npx per np sin npx per 5 ya. Masukin ketika n-nya sama dengan 1 3 1 min cos px per pi gitu kan ya. Ya. Sin px per 5. Ya udah, tinggal pakai kalkulator ya. Pi itu kan berapa? 180. Tinggal dimasukin aja, nanti dapat kayak gitu. Oke, kayak gitu teman-teman. Ya, terima kasih, itu deret Führer.